Halo, pada sesi kali ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat program Hello World di dalam bahasa C. Saya akan menggunakan IDE Visual Studio tahun 2022. Jika kalian sudah menginstal, biasanya ada di menu sebelah kiri ini ya, di desktop Windows. Jika kalian nggak menemukan Visual Studio-nya, bisa cari di search bar, kita cari Visual Studio. Kalian bisa klik satu kali di sini atau kalian open saja. Kita tunggu sebentar. Untuk ngebuat projectnya, kalian lihat fokus aja ke bagian kanan ini. Ini ada 4 menu, kita pilih yang create a new project. Klik. Kalian cari menu atau template empty project. Kalau kalian nggak nemu, kalian ubah aja sih ke all platform. Jika sudah, biasanya langsung ada sih empty project paling atas ini. Kalian bisa klik 2 kali di empty project ini atau kalian klik terus next seperti ini. Kita ubah namanya sesuai tema kali ini, ngebuat program Hello World ya. Kita beri nama Hello World. Hello World. Kalian bisa rubah lokasi dari projectnya. Kita bisa klik di kanan ini. Ini ada browse menu ini. Kalian klik. Kalau aku bakal nyimpan di data sih. Data console Windows. Jika udah, kalian select folder yang ini. Tapi nggak harus sama kayak punya aku sih. Kalian select folder. Jika udah, kalian pilih create. Di sini ya, di bawah kanan ini. Create. Jadi ini tampilan dari Visual Studio 2022 ya. Project yang baru kita buat, maka tampilannya terlihat seperti ini. Kita fokus ke bagian kanan ini, namanya Solution Explorer. Jika kalian tidak menemukan menu bagian kanan ini, kalian bisa ke Windows, Reset Windows Layout. Kalian klik saja. Maka Solution Explorer di sebelah kanan ini akan tampil. Jika menu Solution Explorer sudah tampil di sebelah kanan, kalian fokus ke bagian sini. Source File, klik kanan, Add New Item. Kalian bisa pakai Ctrl Shift A. Ini shortcut dari Visual Studio-nya. Tapi gue bakal ngajarin yang manualnya aja sih. So, source file, klik kanan, add new item. Kalian fokus ke bagian bawah ini, source name ini, kita rubah ke main.c. Jadi ini file yang baru kita buat tadi di dalam folder namanya source file. Jadi untuk ngebuat program Hello World, kita perlu library bawaan dari C itu ya. Untuk ngeprint Hello World di konsol. Kita perlu memasukkan, kita bisa pakai include, tanda kutip 2 kali, stdio.h. Jadi apa sih baris yang ini baru kita ketik ini, yang baru saya ketik. Jadi include ini adalah preprocessor directive untuk menambahkan library standar I/O. Kita komen dulu.
stdio. Jadi stdio ini library bawaan dari bahasa C yang menyediakan beberapa fungsi standar untuk input-output ke dalam program yang akan kita buat. Namanya stdio. Terus include ini apa? Include ini adalah pre-processing directive untuk memasukkan library di sebelah kanan ini. Jadi sebelah kanan ini adalah library. Tunggu, kita bakal ketik. Yang sebelah kiri itu pre-processing directive, dan sebelah kanan adalah library. Jadi sebelah kiri ini adalah pre-processing directive namanya. Jadi apa sih pre-processing directive itu? Jadi pre-processing directive adalah program yang akan dijalankan sebelum compiler yang mengubah kode yang akan kita buat ini ke dalam sebuah program yang bisa dieksekusi oleh Windows. Pre-processing directive itu dimulai dari tanda pagar ini ya. Jadi setiap kali kalian lihat tanda pagar di dalam kode C itu adalah pre-processing directive. Diikuti dengan perintah pre-processing directive yang akan digunakan. Contohnya di atas ini pre-processing directive-nya adalah include yang berfungsi untuk menambahkan library standar I/O ke dalam program C yang akan kita buat. Jadi pre-processing directive itu seperti fungsi yang dipanggil ke dalam sebuah program pre-processing. Program itu akan jalan sebelum compiler utamanya jalan. Ketika kita klik start di sini, ini akan memulai compiling kode yang kita buat. Tapi sebelum compiling itu sendiri terjadi, maka pre-processing directive ini akan jalan terlebih dahulu. Jadi pre-processing directive ini seperti fungsi khusus lah, yang akan dijalankan sebelum compiler utama dijalankan. Jadi ini nggak ada hubungannya sama program yang berjalan ya. Ini cuma jalan ketika compiling aja sih. Jadi kode di atas ini bakal jalan ketika mau compile kode kita. Jadi nggak jalan ketika kode kita sudah dibuat. Selanjutnya, kita buat fungsi utamanya. Kita in main. Oke. Jadi kita lihat ini ada in main. Ini apa sih? Pasti kalian bingung ya. Ini apa fungsinya? In main. Terus tanda kurung. Terus tanda kurung kurawal. Jadi in ini adalah tipe data integer. Jadi ketika kita ngebuat fungsi di dalam bahasa C, kita harus menentukan output dari fungsi itu. Jadi dalam bahasa C kita harus ngebuat tipe data keluarannya dari fungsi main di sebelah sini. Jadi apa namanya itu harus main? Apa bisa dirubah ke nama lain? Jawabannya nggak bisa ya. Karena main itu standar fungsi yang dikenali untuk opening programnya atau start programnya lah istilahnya. Jadi startnya itu harus bernama main ini.
fungsi main. Ini fungsi pertama yang bakal dipanggil ketika program kita dieksekusi. Jadi main ini fungsi yang akan dipanggil lah ketika program kita dieksekusi. Jadi untuk ngebuat fungsi di bahasa C itu kita buat namanya tipe data keluarannya. Sebelah kiri ini adalah tipe data keluaran integer. Integer apa sih? Integer itu angka seperti 1, 2, 3, 0, 14 yang tidak ada desimalnya. Itu adalah integer. Bisa negatif 100, negatif 1, itu adalah tipe data integer. Jadi sebuah angka lah nilai itu. Jadi fungsi utama di bahasa C itu akan mengeluarkan value atau data untuk menunjukkan status dari programnya. Ini akan berhubungan dengan return di program kita nanti. Jadi pertama-tama kita ngebuat tipe data keluarannya, fungsi. Untuk ngebuat fungsinya kita perlu tipe data keluaran, nama fungsi, diikuti dengan tanda kurung. Ini wajib ya untuk ngebuat fungsi di dalam bahasa C. Tanda kurung terus tanda kurung kurawal. Itu adalah fungsi standar di bahasa C. Terus kita akan membuat print hello world di konsol. Seperti temanya, ngebuat program hello world di dalam bahasa C. Kalian bisa pakai print F hello. Wow. Jadi untuk print hello world di konsol, kita bisa pakai fungsi printf. Printf ini ada hubungannya dengan preprocessing directive yang kita buat di awal tadi. Printf ini adalah fungsi yang disediakan oleh library standar I/O yang kita inklusikan ke dalam kode program kita. Jadi fungsi include stdio adalah memberikan fungsi-fungsi standar ke dalam program kita. Salah satunya adalah printf ini. Ini adalah fungsi yang ada di dalam stdio. Untuk print ke konsol kita panggil fungsi printf seperti ini. Jadi ini adalah fungsinya seperti ini jika kalian mau memanggil sebuah fungsi. Terus kita masukkan string hello world. Jadi ini sama kayak ini. Ini adalah tipe data. Ini juga tipe data sebenarnya. Tipe data string. Jadi jika kalian lihat ini adalah string tipe data sebenarnya. Ini adalah tipe data. Jadi kalian lihat tanda kutip 2 ini. Itu adalah sebuah string. Jadi string ini dimasukkan ke dalam fungsi printf ini. Yaitu fungsi standar yang ada di dalam standar I/O-nya bahasa C. Library-nya lah. Jadi printf ini kita memasukkan value atau nilai string ke dalam fungsinya. Lewat yang namanya
parameter. Jadi printf ini memiliki parameter di dalam fungsinya yang bisa dimasukkan sebuah string atau nilai apa aja sehingga harus string. Tapi yang kita praktekkan kali ini adalah string. Terus kita buat return-nya. Jadi yang kita singgung di awal tadi adalah return. Jadi return ini adalah menandakan bahwa program ini berjalan dengan baik. Jadi di dalam bahasa C, di dalam fungsinya, jika sebuah fungsi utama ini mengeluarkan return 0 atau 0, itu menandakan fungsi itu berjalan dengan baik ya. Programnya itu nggak ada error. Jika returnnya itu bukan 0, itu ada masalah di dalam kode programnya. Jika kalian sudah membuat kode program seperti ini, kalian bisa compile di atas sini, start without debugging. Kalian juga bisa Ctrl F5 di keyboard kalian. Jadi gua bakal jelasin flow program yang baru kita buat. Jadi include ini yang udah aku jelasin adalah sebuah pre-processing directive di sini. Jadi pre-processing directive itu adalah program terpisah dari compiler yang akan dipanggil sebelum kompilasi itu dimulai. Jadi adalah sebuah proses yang menuntun atau mempengaruhi kode program kita lah. Pre-processing directive. Ya artinya itu sebuah proses sebelum sebuah proses itu terjadi. Jadi yang pertama jalan adalah pre-processing directive, software terpisah dari compiler di Visual Studio ini. Pre-processing directive yang kita buat ini memasukkan library standar I/O ke dalam kode program kita. Jadi setiap kalian lihat tanda pagar ini di dalam kode program C, itu adalah pre-processing directive. Jadi bisa include, sebenarnya banyak sih pre-processing directive itu. Kalian juga bisa nyebutnya sebagai fungsi khusus lah yang dipanggil sebelum kompilasi terjadi. Yang kita buat ini menginklusikan atau memasukkan library standar I/O. Terus di bawahnya lagi in main. Jadi kode dari sini hingga ke sini itu adalah fungsi main. Di mana fungsi main ini akan mengeluarkan nilai atau value sebuah integer. Jadi integer bisa 1, negatif 100, negatif 1. Itu adalah integer. Jadi kalian harus menentukan dulu output dari fungsi mainnya ini. Jadi kalian harus mendeklarasikan nilai keluaran dari fungsi main ini. Di sini ada deklarasi in main. Jadi outputnya di sini, apa tipe outputnya lah. Terus ini adalah fungsi mainnya, dideklarasikan dengan nama, terus tanda kurung. Fungsinya harus bernama main ya. Ini nggak bisa diubah ke nama seperti main. Ini nggak bisa, atau login. Itu nggak bisa ya. Kalian nggak bisa rubah ke main, login, atau apapun itu. Karena
namanya itu udah standar. Kalian harus membuatnya seperti ini. Main tanda kurung itu adalah fungsi standar yang akan dipanggil ketika program kita sudah dikompilasi terus kita akan eksekusi. Maka si akan memanggil fungsi ini. Terus di bawahnya ini ada kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini adalah batasan dari fungsi kita ya. Batasan kode yang ada di dalam fungsi main yang baru kita buat tadi. Jadi kalau kurung kurawalnya ini nggak ada, maka kita akan kesusahan lah. Kita nggak benar-benar tahu ini kode di dalam fungsi main ini sampai mana sih. Makanya di dalam C itu ada namanya scope, scoop lah, atau batasan aksesnya itu untuk kode di dalam C ini. Terus di dalam fungsi main ini ada namanya printf hello world. Jadi printf tadi library dari stdio, terus kita beri value hello world. Jadi setelah kalian manggil printf, kalian jangan lupa titik komanya. Ini sangat penting. Kadang kita menyepelekan titik koma yang ada di dalam kode program C. Itu akan terjadi error jika kita tidak menambahkan titik koma seperti ini. Ini ada error merah ini. Expected, jadi titik komanya itu nggak ada. Terus di bawahnya lagi ada namanya return zero. Jadi return zero ini penting banget di dalam kode program C. Jika nggak ada, programnya itu bisa error. Kalian harus menentukan keluarannya. Zero itu artinya program ini berjalan dengan baik lah, nggak ada error. Jika returnnya 1, maka ada masalah atau malfungsi di dalam kodenya. Jadi itu flow program yang baru kita buat tadi. Jika kalian sudah membuat kode program sedemikian rupa, kalian bisa compile di sebelah atas ini. Kalian fokus ke sebelah bagian atas ini. Kalian klik start without debugging. Bisa juga dengan Ctrl F5. Kita tunggu. Jadi seperti ini output dari program yang baru kita buat. Maka selamat, Anda telah membuat kode program Hello World pertama Anda. Pertama kalian. Jadi outputnya adalah Hello World di dalam konsol Windows. Jadi sekian, begitulah flow dari pembuatan kode program untuk Hello World simple di konsol Windows menggunakan IDE Visual Studio Code tahun 2022. Oke, sekian, terima kasih.